Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di negara tercinta ini memang kudu sabar. Ada aja gebrakannya, terutama kasus-kasus kriminal yang semakin merajalela. Bahkan, yang bikin admin gak habis pikir adalah semakin maraknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum. Mereka yang seharusnya melindungi, mengayomi, malah jadi pelaku kejahatan. Contohnya, polisi tembak polisi, TNI tembak bos rental mobil, polisi tembak anak sekolah. Dan yang terbaru ini, TNI rela bunuh kekasihnya yang merupakan seorang jurnalis. Tentu saja, hal ini membawa berita duka dan juga kelam di kalangan jurnalis itu sendiri. Jika kasus seperti ini makin marak, lantas kita sebagai rakyat biasa harus percaya pada siapa? Penegak hukum jadi penjahat, penjahat makin merajalela. Kepada siapa kita harus minta tolong? Jangan sampai hal-hal seperti ini memicu kemarahan dari rakyat biasa seperti kita. Sehingga nanti jika menemukan kasus serupa, malah rakyat main hakim sendiri. Gak ingin kan jika negara kita menjadi seperti itu? Oke, kita kembali ke topik pembahasan hari ini. Dari serangkaian kasus kejahatan yang dilakukan oleh para oknum tadi, admin saat ini ingin membahas kasus seorang TNI yang membunuh pacarnya sendiri yang merupakan seorang jurnalis. Gadis cantik yang malang tersebut bernama Juwita. Awalnya, dia diduga meninggal karena kecelakaan tunggal, tapi bukti-bukti di lapangan cukup janggal. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Juwita ini menjadi korban pembunuhan. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita gas. Juwita, gadis cantik berusia 23 tahun yang merupakan seorang jurnalis dari media Newsway.id, ditemukan tidak bernyawa pada Sabtu 22 Maret 2025, dan itu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dia pun ditemukan tergeletak di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penemuan ini sontak menggemparkan warga sekitar karena pada saat itu jasad dari Juwita ini tergeletak di tepi jalan dengan masih berpakaian lengkap. Bahkan helmnya pun masih terpakai dengan cukup baik di kepalanya. Sementara sepeda motor dari Juwita ditemukan terperosok ke dalam semak-semak yang jaraknya hanya beberapa meter dari tubuh Juwita berada. Hal ini kemudian memunculkan praduga bahwa Juwita meninggal karena kecelakaan tunggal. Tidak ingin hanya membuat praduga yang tidak menentu, pada akhirnya warga berinisiatif dan juga memutuskan untuk melaporkan kejadian ini pada kepolisian setempat supaya polisi bisa memastikan apa penyebab kematian dari Juwita. Mungkinkah hal itu real kecelakaan atau faktor lainnya? Polisi yang tiba di lokasi juga tidak berani untuk membuat pernyataan sepihak. Mereka pada akhirnya membawa jasad dari Juwita menuju ke rumah sakit guna pengecekan yang lebih akurat. Dari hasil pengecekan tersebut telah ditemukan sebuah luka di dagu, punggung, dan juga leher dari Juwita. Polisi pun menduga gadis malang ini mungkin telah meninggal karena dibegal. Meskipun mengatakan hal seperti itu, pihak kepolisian tidak langsung percaya 100% dengan pernyataan mereka sendiri, karena mereka sebenarnya merasa bahwa kasus kematian ini cukup janggal. Alasan mereka mengatakan janggal adalah pertama, meskipun tubuh Juwita penuh dengan luka, namun baju yang dia kenakan masih terlihat bersih dan rapi. Jika dirinya jadi korban begal, seharusnya bajunya robek atau ada bekas sayatan dan juga bekas darah. Namun hal ini tidak, bajunya benar-benar bersih. Alasan kedua, jika Juwita menjadi korban begal, harusnya motor yang ia gunakan juga ikut lenyap di bawah sang begal tersebut. Namun ini tidak, motornya masih ada, tapi yang hilang adalah handphone, tas, dan juga dompet dari Juwita. Begal mana yang terlalu bodoh untuk mengambil barang-barang yang receh seperti itu, sementara meninggalkan motor begitu saja? Padahal nilai jual dari motor ini melebihi dari barang-barang Juwita yang telah hilang. Asumsi ini pun pada akhirnya membuat pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka mulai mencari petunjuk dari barang-barang Juwita yang masih tersisa dan tidak ikut hilang. Salah satunya adalah laptop. Nah, dari situ pada akhirnya polisi mulai menemukan sebuah titik terang. Ternyata di dalam laptop dari Juwita masih tersimpan percakapan
antara gadis cantik ini dengan kekasihnya yang notabene adalah seorang anggota TNI bernama asli Jumran alias Mr. J. Polisi pun menduga bahwa J ini pasti memiliki keterkaitan dengan kematian Juwita. Tidak ingin mengulur waktu, pihak kepolisian pada akhirnya berkomunikasi dengan pihak TNI karena petunjuk yang sangat kuat benar-benar mengarah pada Mr. J ini. Mendapatkan informasi dari kepolisian, pihak dari TNI pun memanggil anggota mereka yang bernama J ini dan melakukan interogasi yang lebih mendalam. Apakah benar kematian dari Juwita berkaitan dengan dirinya yang sebelumnya adalah pacar dari Juwita itu? Setelah beberapa saat dilakukan interogasi dan juga penyelidikan, pada akhirnya Komandan Detasemen Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Balikpapan, yaitu Mayor Laut Ronald Ganap, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 menyatakan bahwa benar J ini merupakan pelaku pembunuh dari Juwita. Mr. J juga merupakan tamtama Angkatan Laut berpangkat Klasi 1 dan ia sudah bertugas selama 4 tahun di dalam TNI Angkatan Laut tersebut dan baru 1 bulan berada di Balikpapan ini. Namun dari hasil penyelidikan, pihak TNI belum bisa mengungkapkan apa motif sebenarnya dari J tega menghabisi nyawa dari Juwita yang merupakan kekasihnya sendiri. Mereka masih melakukan pemeriksaan yang mendalam terkait kasus ini. Namun si J sendiri sekarang sudah ditahan demi mempermudah pemeriksaan tersebut. Pihak TNI telah menyatakan diri jika proses pemeriksaan selesai, maka mereka akan segera mengumumkan pada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selain itu, pimpinan TNI Angkatan Laut telah memastikan bahwa Jumran alias J ini akan mendapatkan sanksi terberat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Memang sepantasnya dia mendapatkan hal itu ya rekan-rekan. Kematian Juwita benar-benar meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarganya. Bahkan kakak kandung dari Juwita yang bernama Praja Ardinata mengatakan bahwa adiknya itu dan juga Jumron akan melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2025 mendatang. Namun siapa sangka si Jumron ini malah tega menghabisi nyawa dari kasihnya sendiri. Entah setan apa yang telah merasukimu Jumron. Bodoh. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan dari admin. Kira-kira pesan, kesan, dan juga nilai apa yang bisa kita dapatkan dari kasus tersebut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.